Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Ramalan Jayabaya 2024. Prabu Sri Aji Jayabaya merupakan raja yang paling diingat masyarakat karena berbagai ramalannya. Prabu Jayabaya diperkirakan memerintah kerajaan Panjalu atau Kediri pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Prabu Jayabaya merupakan putra Raden Panji dari Kerajaan Jenggala dan Putri Sekartaji dari Daha. Pada masa Prabu Jayabaya memerintah, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada masanya, kitab Mahabharata dan Ramayana diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Prabu Jayabaya juga menulis ramalan akan masa depan yang kemudian diyakini banyak yang telah terjadi. Ramalannya ditulis dalam bentuk kakawin atau tembang Jawa. Kakawin ini berupa 21 pupu berirama asmarandana, 29 pupu berirama sinom, dan 8 pupu berirama dandanggulo yang kemudian dikenal dengan Kitab Musarar. Masyarakat kemudian mencari makna dari tembang tersebut dan dihubungkan dengan masa depan. Ramalan Jayabaya diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2100 mendatang. Ramalan Jayabaya banyak yang mengupas mengenai situasi dan kondisi di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Salah satu ramalan Jayabaya yaitu besok nek wis ono kreta mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, prahu mlaku ing awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, iku tondo yen zaman Jayabaya wis cedak. Yang artinya besok jika sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, perahu berjalan di angkasa, sungai hilang lubuknya, pasar tak lagi berkumandang, itulah pertanda zaman Jayabaya sudah dekat. Sejumlah pengamat menilai ramalan Prabu Jayabaya ini memiliki sifat keluasan dan plastisitas sehingga cocok diterapkan di berbagai zaman. Tidak hanya itu, ramalan Prabu Jayabaya juga mudah ditafsirkan sesuai dengan konteks yang ada. Meski demikian, ada juga sejumlah rangkaian yang belum terjadi. Salah satu yang populer yakni mengenai Satrio Piningit. Dalam ramalannya, Prabu Jayabaya menyebut Satrio Piningit akan muncul saat memasuki zaman Kala Bendu atau Carut Marut. Dalam situasi itu, Satrio Piningit akan muncul dan membawa keluar dari situasi Kala Bendu. Prabu Jayabaya menggambarkan Satrio Piningit seorang pemimpin ratu adil yang serupa Batara Kresna dan berwatak seperti Pandawa serta bersenjata Trisula Weda. Hal ini dijelaskan dalam baitnya sebagai berikut. Selet-selet yen besok ngancik tutuping tahun, bakal ono tiwo ngecawanta, pengawak manungso, opo suryo podo Betara Kresna, awah tak balah dewa, agegem Trisula Weda, jinejer wolak-walik ing jaman, yang artinya selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda, tanda datangnya perubahan zaman. Prabu Jayabaya turun tahta pada usia yang sangat sepuh. Ia disebutkan moksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Lokasi yang diyakini sebagai tempat moksa Prabu Jayabaya ini kini dijadikan sebagai petilasan. Hingga kini tempat itu dikeramatkan penduduk setempat dan ramai dikunjungi para peziarah. Ada juga ramalan Prabu Jayabaya yang diyakini yang telah terjadi dan terbukti. Yang pertama, semut ireng anak-anak sapi. Ramalan ini sering dihubungkan dengan kedatangan bangsa Eropa, yakni Portugis dan juga Belanda yang menjajah Indonesia.
Orang-orang Eropa berkulit putih terkenal rajin dan juga ulet bekerja seperti semut hitam. Mereka juga selalu meminum air susu sapi sejak bayi. Yang kedua, kepo nyebrang kali, yang artinya ada dua tafsir mengenai ramalan ini. Yang pertama, orang-orang Eropa yang membawa hasil bumi dari Nusantara dan dibawa menyeberang ke tempat asalnya di Eropa. Sedangkan tafsir yang kedua, yakni terkait adanya Perang Dunia Kedua, di mana orang-orang Belanda, Perancis, dan sekutunya kalah dari pasukan Nazi di bawah kepemimpinan Hitler dan harus mengungsi ke dataran Inggris. Yang ketiga, kejajah seumur jagung karo wong cebol, yang artinya ramalan ini diartikan bahwa bangsa Jepang hanya akan menjajah Indonesia seumur jagung tidak akan lama. Dan seperti yang diketahui, pasukan Jepang mendarat di Indonesia pada 8 Maret tahun 1942. Tentara dari negeri Sakura itu terusir dari Indonesia 3,5 tahun kemudian, tepatnya pada Agustus tahun 1945. Yang keempat, pitik tarung sak kandang, yang artinya ramalan ini sering dihubungkan dengan terjadinya peristiwa berdarah Gerakan 30 September tahun 1965 atau G30S. 7 jenderal angkatan darat dibunuh oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Dewan Jenderal. Setelah peristiwa terbunuh atas 7 jenderal itu berturut, kemudian terjadi pembantaian terhadap masyarakat yang diduga terlibat dalam organisasi terlarang. Mereka dibunuh dan dihukum tanpa vonis pengadilan. Yang kelima, kodok ijo ongkang-ongkang, yang artinya ramalan ini sering dihubungkan dengan kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Saat itu Presiden Soeharto menggunakan angkatan bersenjata Republik Indonesia yang kebetulan menggunakan seragam berwarna hijau untuk melanggengkan kekuasaannya. Namun ada juga yang mengartikan ramalan itu dengan kejayaan Islam. Seperti yang diketahui, sejumlah negara Islam di Jazirah Arab menggunakan bendera berwarna hijau. Seperti yang kita semua ketahui, gelar resminya Prabu Jayabaya sendiri adalah Sri Maharaja Sang Mahapanji Jayabaya Sri Warmaswara Madusudana Awatara Nindita Sutri Singa Parakrama Otunggadewa, yang merupakan Raja Panjalu atau Kediri yang memerintah pada sekitar tahun 1135 sampai 1157 Masehi.